biasa 5 pembahasan inti dari setiap membahas biografi seorang khalifah atau sultan. Yang pertama kita akan membahas TTL-nya, lahir di mana, tahun berapa, kemudian nasabnya, dan yang ketiga naik tahta di tahun berapa, ya, kemudian kebijakan selama memerintah apa saja, dan terakhir wafat. Nah, di dalam buku ini tidak dijelaskan kapan lahir, di mana kelahiran beliau dan kapan lahirnya, ya. Tapi kalau dilihat di internet bisa kita temukan bahwasanya Sultan Abdul Aziz ini lahir pada tahun tepatnya pada tanggal 8 Februari 1830 Masehi. Ya, 8 Februari 1830 Masehi. Berarti belum lama ini memperingati, ya. Sekarang kan bulan Februari, ya. Berarti belum lama ini peringatan lahirnya Sultan Abdul Aziz. Ya, Sultan Abdul Aziz ulang tahun. Ya. Di tanggal 8 Februari 1830 Masehi dan lahir di ibu kota Turki sekarang, yaitu di Istanbul. Oke, ya. Kemudian beliau ini adalah saudara, ya, saudara dari sultan sebelumnya, yaitu Sultan Abdul Majid, ya, Sultan Abdul Majid I. Ya, dia adalah saudara dari Sultan Abdul Majid I. Nah, kemudian punya ayah namanya Sultan Mahmud II. Ya, Sultan Mahmud II punya 2 anak, yang diantaranya adalah yang pertama Sultan Abdul Majid, yang kedua Sultan Abdul Aziz. Sultan Abdul Majid berkuasa dulu, setelah itu baru saudaranya Sultan Abdul Aziz. Nah, Sultan Abdul Aziz ini kemudian naik tahta, ya, berkuasa menjadi sultan pada tahun 1861 Masehi. Ya, menggantikan saudaranya yaitu Sultan Abdul Majid I di usia 31 tahun. Ya, jadi lahir tahun 1830, kemudian menjadi sultan tahun 1861 Masehi. Dan beliau berkuasa sampai 1876. Jadi berapa tahun kira-kira? Sekitar 15 tahun. Ya, sekitar berkuasa selama 15 tahun. Cukup lama, ya, cukup lama sebagai seorang sultan. Nah, ini tanggal lahirnya kita sudah tahu, 8 Februari 1830, lahir di Istanbul. Kemudian nasab beliau, ayahnya Sultan Mahmud II. Kemudian punya saudara yang namanya Sultan Abdul Majid, ya, Sultan Abdul Majid. Nah, ya, mempunyai saudara Sultan Abdul Majid I. Baik. Kemudian naik tahta pada tahun 1861 Masehi, menggantikan saudaranya Sultan Abdul Majid I di usia 31 tahun dan berkuasa selama 15 tahun lamanya. Nah, dia naik memegang kekuasaan saudaranya pada tahun 1277 pada masa pemerintahannya. Ini peristiwa-peristiwa yang ada terjadi di masa Sultan Abdul Aziz, yaitu meledaknya revolusi di Kepulauan Kreta, ya, atau terjadinya pemberontakan Kreta, ya, pada tahun 1863, ya, berhasil dipadamkan pada tahun 1863 Masehi. Nah, kemudian kebijakannya, beliau berhasil menaklukkan terusan Suez, ya, terusan Suez berhasil ditaklukkan pada tahun 1869 atau 1285 Hijriah. Kemudian juga muncul majalah Hukum dan Keadilan, Undang-Undang Perdagangan Bisnis Lautan. Dia melakukan kunjungan Eropa dan berpikir untuk mengambil manfaat dari adanya konflik antara negara Eropa Barat, ya, antara negara-negara Eropa,
Namun yang dia dapatkan adalah bahwa negara-negara Eropa sepakat untuk menyatakan permusuhan kepada pemerintahan Utsmani karena dia adalah negara Islam. Ya. Orang-orang Eropa, karena dia adalah negara Islam, orang-orang Eropa tidak bisa melupakan kebencian perang salib yang tertanam menancap dalam jiwa mereka. Mereka hanya berbeda di kalangan mereka dalam hal-hal yang menyangkut maslahat yang bersifat khusus di lingkup internal mereka sendiri. Jadi ada peristiwa pemberontakan di wilayah Krete. Ya, kemudian beliau juga berhasil menaklukkan terusan Suez pada tahun 1869, lalu mendirikan majalah Hukum dan Keadilan. Dia terus membuat undang-undang bisnis lautan. Lalu beliau juga berkunjung ke negara Eropa Barat, ya. Dan juga berkunjung ke Inggris. Ya, jadi ada yang mengatakan Sultan Abdul Aziz adalah sultan pertama yang melakukan kunjungan ke negara Eropa. Ya, tujuannya ingin belajar, ya, ingin mengambil faedah dari negara Eropa, akan tetapi dia menemukan kalau negara-negara Kristen Eropa itu semuanya sepakat untuk menjatuhkan, ya, untuk melawan Daulah Utsmani. Alasannya simple, karena Utsmani adalah negara Islam. It's simple. Ya, mereka nggak butuh alasan bertele-tele untuk menyatakan permusuhan dengan Utsmani. Mereka mempunyai satu alasan, yaitu karena Utsmani adalah negara Islam. Ya, dan sebagaimana yang terjadi, ya, dan ini juga dalam para pembenci, ya, musuh-musuh Islam itu tidaklah melakukan kezaliman kepada kaum muslimin kecuali karena mereka muslim. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Mutaffifin atau Al-Buruj, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid, kan gitu. Orang-orang Islam, orang-orang beriman tidaklah disiksa, tidaklah dizalimi kecuali karena mereka beriman. Ya, kecuali karena mereka beriman. Jadi orang-orang Eropa ini, ya, benci banget sama Utsmani. Kenapa? Simple, karena Utsmani negara Islam dan orang Eropa masih menyimpan dendam perang salib, ya. Dendam perang salib dalam jiwa mereka. Nah, ya, dan sampai sekarang pun mereka tidak akan melupakan. Ya, mereka tidak pernah melupakan dan mereka masih menyimpan dendam dengan kaum muslimin. Maka bagaimanapun caranya jangan sampai ada lagi daulah Islamiyah berdiri di saat sekarang. Ya, karena mereka tahu, ya, betapa repotnya berhadapan dengan daulah Islam. Ya, betapa repotnya berhadapan dengan daulah Islam, berhadapan dengan kaum muslimin yang sudah mencintai agama. Baik. Ya, negara-negara Eropa demikian kuat keinginannya untuk menekan pemerintah Utsmani agar senantiasa terus melakukan reformasi dan kebangkitan semu sesuai dengan manhaj pemikiran Eropa dan prinsip-prinsip sekularisme. Sultan Abdul Hamid menyatakan keinginan kuat untuk menekan jalan yang ditempuh oleh ayahnya Mahmud II dan saudara Abdul Majid. Dia tetap memakai orang-orang yang mendapat tugas untuk melanjutkan program reformasi di masa sebelumnya. Nah, kebijakan di antara kebijakan-kebijakan beliau selama hidupnya di tahun 1864, ya, di tahun 1864 beliau mengeluarkan undang-undang keprovinsian, ya, membentuk undang-undang keprovinsian. Kemudian juga membentuk Mahkamah Tinggi Kehakiman, ya, atau Mahkamah Pengadilan Tinggi di tahun yang sama. Ya, kemudian di tahun 1868 itu membentuk Majelis Negara atau Syuwari Daulat, ya, kayak MPR gitu lah. Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti itulah, ya, atau dinamakan Syuwari Daulat. Nah, dan apalagi kebijakan-kebijakan beliau, Sultan Abdul Aziz ini termasuk sultan yang brilian, sultan yang kuat sebenarnya, ya. Tapi bisa dikatakan karena kekuatannya ini menimbulkan kecemasan dari kalangan orang-orang Eropa. Ya, negara-negara Eropa saat itu sudah mulai bangkit. Turki Utsmani sedang dalam masa keruntuhan. The Sick Man of Europe atau The Giant Sick Man, ya, The Giant Sick Man, raksasa yang sedang sakit. Nah, di saat seperti itu muncul sultan hebat, ya, yang bernama Abdul Aziz. Tetapi kemunculannya ini gara-gara dia sultan yang hebat, orang-orang negara Eropa itu nggak suka.
khawatir nanti Utsmani bangkit lagi, sehingga mereka akan merencanakan memasukkan pengkhianat ke dalam badan Turki Utsmani dan nanti melakukan pembunuhan terhadap Sultan Abdul Aziz. Baik. Jadi kemudian beliau jadi kebijakannya pertama membuat mahkamah, ya, membuat undang-undang keprovinsian, kemudian membangun sekolah menengah atas yang bernama sekolah Galatasaray atau sekolah Galatasaray ya, di tahun 1878. Jadi di bidang pendidikan beliau mendirikan sekolah-sekolah. Yang terkenal adalah sekolah Galatasaray ya, yang isinya itu macam-macam, ada Muslim, ada Yunani, ada Muslim, ada Kristen, ada Yahudi. Baik, kemudian nah, ini pencopotan Sultan Abdul Aziz, ya, pencopotan Sultan Abdul Aziz. Jadi dijelaskan di sini sama Syekh bahwasanya meskipun langkah-langkah reformasi banyak dilakukan oleh Sultan Abdul Aziz, namun negara-negara Eropa menganggap sebagai sesuatu yang tidak cukup untuk dijadikan bukti. Ya, tidak cukup untuk dijadikan bukti. Artinya usaha-usaha dari Sultan Abdul Aziz ini masih belum cukup untuk menyelamatkan Turki Utsmani dari keterpurukan, ya, menurut mereka. Nah, sehingga bahkan salah satu Menteri Luar Negeri Inggris, Lord Clarendon, itu mengatakan sesungguhnya satu-satunya jalan untuk melakukan reformasi kondisi pemerintahan Utsmani adalah dengan memusnahkannya dari muka bumi. Ini semua menegaskan kebencian dan sentimen orang-orang Kristen terhadap pemerintahan Utsmani yang gigih berjuang, sebab pemerintahan Utsmani telah mampu membuat negara-negara Eropa bertekuk lutut sejak penaklukan Konstantinopel. Nah, inilah yang membuat mereka benci banget dengan Utsmani. Apalagi Utsmani berhasil menaklukkan ibu kota Romawi Timur, Bizantium, yang mana sudah beratus-ratus tahun sebelumnya dicoba untuk ditaklukkan, nggak berhasil kan. Akhirnya Utsmani berhasil menaklukkannya, dan tentu ini menimbulkan rasa dendam kesumat yang tiada terkara, ya. Baik. Nah, kebijakan Sultan Abdul Aziz yang tadi visioner membuat orang-orang Eropa merasa gerah, ya, sehingga mereka berusaha untuk mencopot, ya, Sultan Abdul Aziz dari jabatannya sebagai seorang sultan. Nah, Sultan Abdul Aziz datang berkunjung ke Eropa dan melihat dengan kedua belah matanya kesepakatan dan konspirasi negara Eropa terhadap pemerintahan Utsmani. Maka dia pun berusaha untuk mengambil kesempatan dari adanya perpecahan yang terjadi akibat perebutan kepentingan antara Eropa Barat dan Rusia. Dan untuk itu beliau sering memanggil duta besar Rusia ke Istanbul. Aksi ini membuat negara-negara Eropa ketakutan. Mereka pun menyebarkan isu adanya pemborosan yang dilakukan oleh Sultan Abdul Aziz. Nah, ini apa namanya? Sudah terbiasa, ya, sudah menjadi biasa, ya, kalau ada seorang sultan yang baik, sultan yang bagus, pemimpin yang soleh, pemimpin yang kuat, ketika mereka melihat ini potensial dan mengganggu kepentingan para musuh, nah, mereka akan berusaha sedemikian rupa untuk menjatuhkannya, ya. Nah, itu dibuatlah isu-isu kan, isu-isu bahwasanya Sultan Abdul Aziz ini boros, foya-foya dengan uang negara, ya. Nah, orang-orang Freemasonry saat itu sudah mulai kuat, ya. Itu melalui Midad Pasha. Midad Pasha ini seorang Yahudi, berhasil mencopot sultan dari kedudukannya dan kemudian bersama-sama dengan kelompoknya membunuhnya pada tahun 1876 Masehi. Ya, jadi Midad Pasha ini, ya, Midad Pasha adalah seorang Yahudi tunama atau Yahudi Dohmeh. Ya, kalau dicetakan saya itu Yahudi Dohmeh, Yahudi Donmeh. Nah, Yahudi Donmeh, di mana gerakan Freemasonry menyebar kampanye di semua kawasan timur dan barat
Arab bahwa dia seorang pahlawan yang agung, membawa panji-panji reformasi serta strategi perang dalam pemerintahan Utsmani. Ya, orang-orang Utsmani menamanya dengan sebutan Bapak Undang-Undang. Mereka mempropagandakan kampanye melalui surat kabar, majalah dan siaran radio. Dengan kampanye ini dia bisa mencapai posisi puncak dan menjadi penguasa Suriah dan Irak, menjadi Perdana Menteri yang dianggap sebagai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan Utsmani. Jadi dia sempat menjadi Perdana Menteri di masa Sultan Abdul Aziz, yang sayangnya dia ini seorang Yahudi Don Meh, dan dia juga seorang Freemason. Ya, dan seorang Freemason, dan dialah yang mencopot kesultanan, mencopot Sultan Abdul Aziz dari kedudukannya. Setelah itu 4 hari setelah pencopotan Sultan Abdul Aziz, dia membunuh Sultan Abdul Aziz, ya, bersama teman-temannya. Nah, lihat kelakuan kelakuan si Mithat Pasha ini. Ya. Setelah menjadi Perdana Menteri, ini kan kedudukan tertinggi ya, setelah Sultan di pejabat pemerintahan. Setelah itu dia melakukan tindakan jahat dan merusak sebagaimana didiktekan atasannya, ya, atas keyahudian dan kefreemasonriannya. Jadi dia seorang intel Freemasonry atau seorang Yahudi berada di pemerintahan Utsmani, dan dia ini merusak Utsmani dari dalam. Dia selalu bekerja sama dengan orang-orang Yahudi untuk melakukan kejahatan terhadap pemerintahan, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid, musuh terbesar Freemasonry, yang tidak memberikan satu lubang pun menganga bagi ambisi Yahudi di Palestina, kecuali dia akan senantiasa menutupnya. Setelah itu Mithat Pasha dan Yahudi Don Meh, Freemasonry Internasional, mendirikan organisasi persatuan dan pembangunan yang membawa syiar Freemasonry, yang ini nanti menjadi partai yang menggulingkan Sultan Abdul Hamid. Ini partai Turki Muda, ya, Turki Muda yang di latar belakangi oleh orang-orang Yahudi, dan partai inilah nanti yang menguasai Turki di ketika keruntuhannya, ya. Jadi menggulingkan Sultan Abdul Hamid dan mengendalikan Turki dengan sistem sekuler atas dukungan orang-orang Freemason. Dia jadikan Salonika sebagai pusat organisasinya. Ini bukan Salonika, ya. Salonika itu di Yunani, tempat pengasingan Sultan Abdul Hamid ketika sudah dicopot. Sebagian sisi kejahatan yang direncanakan atas Sultan Abdul Hamid tersingkap, sehingga dia pun akhirnya ditangkap dan diasingkan. Nah, di masa Sultan Abdul Hamid, Mithat Pasha ini akhirnya ditangkap dan kemudian diasingkan. Ya, kemudian diasingkan. Nah, kita lihat apa saja yang membuat Sultan Abdul Aziz dibunuh. Lihat penolakannya terhadap undang-undang Barat secara keseluruhan. Yang pertama, ya, meskipun di sebagian sebagian kebijakan pendahulunya dikatakan tadi Sultan Abdul Aziz itu meneruskan kebijakan, ya, artinya meneruskan kebijakan reformasi, ya, untuk mengadakan perbaikan dalam negeri. Nah, tetapi secara hukum undang-undang, Sultan Abdul Aziz itu menolak mentah-mentah westernisasi atau undang-undang Barat, ya. Dia tidak mau seperti saudaranya Abdul Majid yang justru mendukung undang-undang Barat, pro Barat, berbeda dengan Sultan Abdul Aziz, ya. Kemudian melakukan perbaikan dalam pemerintahan Utsmani dalam skala besar. Ini sebab yang kedua yang membuat Sultan Abdul Aziz itu dicopot bahkan dibunuh, yaitu mengadakan perbaikan besar-besaran dalam tubuh Utsmani, khususnya dalam bidang militer, ya, di mana Sultan Abdul Aziz ini memperkuat bidang militer dari memperbaharui alutsista, ya, persenjataan, kemudian membentuk organisasi militer dengan sistem modern, kemampuannya membentuk kelompok-kelompok militer dalam berbagai kelompok dan kabilah di setiap wilayah, ya, kemudian mempersenjatai benteng-benteng dengan meriam-meriam berat dan meriam-meriam terbaru, sehingga membuat meriam-meriam Utsmani dijadikan sebagai contoh dalam kemajuan. Jadi
reformasi bidang militer, memperbaharui semua alat-alat militer dengan alat-alat militer terkini dan tercanggih pada zamannya. Sultan juga melakukan perbaikan pabrik meriam Tubah Khanah dan memasukkan ke dalam sarana-sarana alat-alat modern sehingga sangat memungkinkan untuk memproduksi semua senjata modern. Kemudian Sultan melakukan perbaikan dalam bidang kelautan, ya, angkatan laut, menempatkan para ahli dan pakar Utsmani menggantikan pakar-pakar asing. Jadi pakar-pakar asing yang dahulu menguasai kelautan Utsmani dicopot dan diganti dengan pakar-pakar ahli berdarah Utsmani. Ya. Pada masa pemerintahannya, pemerintah Utsmani menjadi negara maritim paling utama di dunia. Ya, dikatakan menjadi negara maritim terkuat di dunia. Ya. Nah, terus yang jadi pertama sebab pembunuhannya karena beliau tidak suka dengan undang-undang Barat, ingin mengembalikan undang-undang Islam ke dalam pemerintahan. Dan yang kedua, perbaikan-perbaikan dari segi militer, dari segi pendidikan, ya, dari segi pendidikan. Kemudian beliau juga orang yang mencintai kebenaran, ya, seorang yang mencintai kebenaran. Nah, Sultan telah pula berhasil untuk melahirkan keadilan dan menghakimi pejabat-pejabat teras. Artinya beliau ini sangat mencintai keadilan. Pejabat-pejabat yang korup misalnya atau pejabat-pejabat besar yang melakukan tindakan kesalahan, nah itu dicopot, ya, diseret pengadilan, dihukum. Karena perbuatan inilah beliau semakin dicintai oleh rakyatnya. Ya, tentu saja demikian ini tidak disukai oleh negara-negara Eropa dan tidak menerimanya, sebab mereka menginginkan agar pemerintah Utsmani itu terjadi kezoliman yang demikian keras sehingga Utsmani segera hancur. Jadi orang Eropa nggak pengen Utsmani ini sultannya itu adil, ya, nggak zolim. Jadi pengen sultannya itu zolim supaya rakyatnya marah, dikomporin. Ya, kalau pemerintahnya zolim, rakyatnya itu dikomporin supaya melawan pemerintahan sehingga nanti terjadi chaos. Nah, saat itulah mereka punya kesempatan untuk mengakhiri kekuatan Utsmani dari muka bumi selama-lamanya. Nah, kemudian apalagi selain kebijakan dalam militer, dalam pendidikan, kemudian kebijakan dalam hukum, juga kebijakan dalam keuangan, melakukan restrukturisasi ekonomi dan mengatur belanja negara. Nah, yang keempat itu dalam sistem keuangan, ya. Dengan demikian lunaslah hutang pemerintahan Utsmani. Karena baiknya pengelolaan keuangan di masa pemerintahan Sultan Abdul Aziz, maka Utsmani yang awalnya punya hutang banyak itu bisa lunas hutang-hutangnya. Maka lunaslah hutang Utsmani yang membuat semua transaksi dijalankan dalam bentuk tunai. Artinya nggak pakai kredit lagi, tidak pakai hutang lagi. Keuangan negara menjadi stabil. Keuangan negara menjadi stabil. Ini keren kan? Ya. Bisa melunasi hutang negara. Wah. Kapan ya pemerintah kita mampu melunasi hutang negara kita yang sudah ratusan triliun, ya, bahkan mungkin ribuan triliun. Jadi karena 4 kebijakan ini Sultan kan hebat banget ya, di dalam waktu singkat 15 tahun bisa membuat kebijakan-kebijakan yang revolusioner. Ya, melihat ini negara Eropa terguncang. Apa yang dilakukan oleh Sultan dalam waktu yang sangat singkat ini, mereka pun segera menaruh kerikil-kerikil tajam yang menghalangi langkah-langkah dan rencananya. Mereka segera menyusun rencana untuk menghancurkan the segment of Europe, ya, the segment of Europe, yaitu si Daulah Utsmaniyah ini. Langkah yang paling tepat adalah mendengar dengan cara mencopot Sultan dari kursi kepemimpinan kemudian membunuhnya. Ya, jadi kalau udah nggak tahu cara, rakyat sudah jatuh cinta sama Sultan. Ya, Sultannya pun orang yang soleh, mencintai kebenaran, kebijakan-kebijakannya pro rakyat. Ya,
negara menjadi makmur. Nah, ini orang-orang Kristen Eropa, musuh-musuh Yahudi dan yang mendukungnya pusing kan. Wah, ini kalau dibiarin nanti Utsmani mengarah ke baik lagi. Yang awalnya sedang sakit-sakitan, di masa Sultan Abdul Aziz dicoba untuk disembuhkan, dan sudah ada progres ya. Yang awalnya di masa Sultan Abdul Majid itu nggak karu-karuan karena mendukung undang-undang pro barat, di masa beliau itu mulai lagi diperbaiki dengan baik hingga hutang-hutang negara lunas. Rakyat sayang sama sultannya. Berbeda dengan masa Sultan Abdul Aziz. Rakyat nggak suka. Kenapa? Karena Sultan Abdul Aziz dan pemerintahannya pro undang-undang barat dan pro non-muslim, sehingga dibenci sama rakyat. Berbeda dengan masa Sultan Abdul Aziz, dicintai rakyat. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menghentikan progres yang positif ini adalah dengan cara membunuh si sultan. Dicopot, kemudian dibunuh lewat tangan-tangan pengkhianat yang berada dalam tubuh Utsmani. Jadi masukkanlah orang-orang untuk menduduki kedudukan tinggi di Utsmani, dan nanti orang itu merusak Utsmani dari dalam. Itulah dimasukkan ke dalam sana, yaitu Midhat Pasha. Ya. Sesungguhnya akar-akar konspirasi pembunuhan terhadap Sultan Abdul Aziz dilakukan dengan cara yang seksama dan sangat terencana oleh konsulat-konsulat dan diplomat negara-negara Eropa dan di ibu kota pemerintahan Utsmani. Kan kurang ajar ya. Mereka ini membuat konspirasi, berencana untuk menggulingkan Sultan Abdul Aziz, bahkan membunuh Sultan Abdul Aziz. Itu mereka rencanakan di Utsmani sendiri, di negara Utsmani sendiri, di ibu kota Utsmani, di Istanbul. Mereka berusaha untuk merealisasikannya melalui antek-anteknya yang telah menyerap dan meminum pemikiran mereka dengan sepuas-puasnya, yang terdiri dari pejabat negara dan utamanya bidan kelahiran Freemasonry yang dikenal dengan sebutan dengan sebutan Midhat Pasha. Nah, ini pengkhianat yang terang-terangan mengakui pada saat diadili dia terlibat dalam usaha menurunkan Sultan Abdul Aziz dari posisinya sangat dikenal dan dalam berperang. Jadi ketika di masa Sultan Abdul Hamid itu, Midhat Pasha ini ditangkap dan diadili, dan dia mengakui kalau dia termasuk orang yang ikut andil dalam menurunkan Abdul Aziz serta ikut andil dalam rencana pembunuhan Sultan Abdul Aziz. Ya. Jadi Sultan Abdul Aziz ini adalah paman dari Sultan Abdul Hamid. Ya, paman dari Sultan Abdul Hamid. Nah, setelah sepeninggal Sultan Abdul Aziz itu Turki Utsmani dipimpin oleh Sultan Murad IV. Sultan Murad IV yang kepemimpinannya hanya berusia 93 hari saja. Ini sepertinya sultan tersingkat ya, hanya berkuasa 3 bulan lebih sedikit. Kemudian baru setelah itu digantikan oleh Sultan Abdul Hamid II yang kita kenal sebagai The Last Khalifah, singa terakhir kaum muslimin ya, yang mana setelah beliau dicopot, maka sultan-sultan yang ada hanya sultan-sultan boneka yang tidak punya kekuasaan mutlak. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ya, kebijakan beliau tadi, yang keempat, kebijakan beliau pertama menolak undang-undang pro barat. Kemudian melakukan perbaikan-perbaikan dalam negeri, baik dalam bidang dalam bidang kemiliteran, ini paling ketara, bidang militer, kemudian dalam bidang pendidikan, kemudian dalam bidang keuangan, dan dalam bidang hukum, sehingga membuat rakyat menjadi cinta sama beliau dan membuat gerah orang-orang Eropa. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan-kebijakannya ya, kebijakan beliau selama menjadi sultan ya, sekitar 15 tahun. Nah, karena itu semua ya, karena kebijakan-kebijakan inilah ya, Sultan Abdul Aziz
itu dibenci oleh musuhnya, dan melalui tangan-tangan pengkhianat, melalui tangan-tangan orang-orang Eropa dan tangan-tangan Freemasonry, yaitu Midhat Pasha, Abdul Aziz dicopot. Pertama dicopot dulu dari kesultanan pada tanggal 30 Mei 1876 Masehi. Dicopot pada tanggal 30 Mei 1876 Masehi, dan 4 hari setelah pencopotan beliau dibunuh oleh Midhat Pasha dan antek-anteknya. Nah, rahimahullah Sultan Abdul Aziz. Rahimahullah Sultan Abdul Aziz. Dari sini ya beliau wafat, berarti kita tahu beliau wafat pada tanggal 4 Juni 1876 Masehi dengan cara dibunuh. Nah, dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwasannya tidak mudah menjadi seorang pemimpin yang jujur. Maka pemimpin yang jujur itu pasti ada ancaman pembunuhan di sana. Ya. Pemimpin yang baik itu ada ancaman pembunuhan di sana oleh orang-orang yang tidak menyukai. Oleh karena itu urusan sama Allah. Yang jelas sebagai pemimpin, tanggung jawabnya adalah menjadi pemimpin yang baik, melaksanakan amanah dengan baik. Masalah nyawanya terancam itu memang sudah resiko, apalagi memimpin sebuah negara yang sudah menjadi musuh bebuyutan orang-orang Eropa. Wallahu ta'ala wa'alam. Semoga dapat dipahami dan bisa mengambil pelajaran dari itu semua, karena memang sejarah itu sebagai pelajaran kita untuk di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.